sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari Bapak, yaitu tentang UTS. Soal yang pertama yaitu apa definisi dari komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini saya akan menjelaskan, menurut saya definisi dari komunikasi verbal adalah komunikasi yang kita lakukan secara kontak langsung terhadap seseorang. Dan kemudian komunikasi non-verbal itu adalah komunikasi yang secara tidak langsung seperti melewat gestur tubuh atau kontak mata. Soal yang kedua, bagaimana komunikasi non-verbal dapat mendukung atau mengkontradiksi komunikasi verbal? Karena dengan cara kita berkomunikasi non-verbal itu bisa saja kita menyetujui dari komunikasi verbal. Contohnya seperti kita berbicara terhadap seseorang, tapi seorang itu merespon dengan cara non-verbal, yaitu dengan cara gestur tubuhnya, seperti itu. Dan soal nomor 3, apa saja jenis-jenis dari komunikasi nonverbal? Jenis-jenis dari komunikasi nonverbal ini ada banyak sekali. Yang pertama dengan konteks mata atau gestur tubuh, dan nonverbal ini juga bisa dari tulisan. Soal nomor 4, dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal atau nonverbal manakah yang paling berpengaruh? Menurut saya pribadi yaitu komunikasi verbal, karena setiap hari kita gunakan, yaitu dengan cara kita berbicara terhadap seseorang, itu sudah termasuk dari komunikasi verbal. Nomor 5, bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Dengan cara kita banyak belajar untuk public speaking, bisa contohnya seperti itu, karena untuk kita berbicara itu seringkali kita biasanya terbelit gitu ya. Nomor 6, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budaya? Biasanya yang dihadapi untuk komunikasi nonverbal lintas budaya ini adalah seperti dari gerakan tubuh kita. Seperti kita menari, itu bisa saja kita menunjukkan sesuatu tujuan atau maksud tertentu dari tarian tersebut. Dan soal nomor 7, bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dapat negosiasi bisnis? Untuk peran nonverbal ini seperti kita berbicara terhadap konsumen atau klien kita itu butuh komunikasi verbal. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal biasanya kita dari cara merespon seseorang dengan cara gestur tubuh kita untuk menyetujui seseorang itu atau kita menolak seseorang itu. Dan nomor 8, bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Menurut saya sih bisa saja kita mengetahui dari orang tersebut dia benar atau bohong, karena dari gestur tubuhnya kita bisa melihat dari tingkah lakunya itu dia bisa jujur atau tidak. Jika iya, bagaimana? Misalnya kalau dia itu sedang berbohong, dengan cara nonverbal ini dia akan panik, seperti kepanikan. Nah, kalau misalnya kalau dia jujur, dia akan santai untuk menghadapi seseorang itu. Soal nomor 9, dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Bisa jadi dengan cara kita mengenal seseorang itu, kita bisa melihat perilakunya bagaimana. Nomor 10, sejauh mana teknologi mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pertemuan virtual? Menurut saya dalam komunikasi nonverbal kita bisa lewat chattingan atau WhatsApp atau aplikasi sosial media manapun itu, dengan cara kita secara tidak langsung kita itu sudah berkomunikasi. Untuk pertemuannya itu kita bisa gunakan jadi komunikasi verbal. Nomor 11, bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka? Menurut saya bahasa tubuh seseorang itu biasanya menampakkan sesuatu atau tujuan tertentu untuk menjawab pertanyaan dari seseorang itu. Nomor 11, bagaimana bahasa tubuh seseorang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka?
Menurut saya dengan cara kita bertatap mata atau gestur tubuh itu juga bisa jadi dari komunikasi nonverbal. Soal untuk kasus komunikasi verbal dan nonverbal, yang kasus pertama yaitu wawancara. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri. Dengan cara kita itu fokus ke satu objek, tetapi kita tetap menggunakan bahasa nonverbal gestur tubuh untuk kita menunjukkan kepercayaan diri kita dalam sebuah wawancara. Yang kedua adalah sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seorang kandidat. Dengan cara yang kedua, sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seseorang kandidat. Menurut saya sangat penting karena untuk menilai seseorang dari perilaku itu sudah termasuk dalam komunikasi nonverbal. Kasus yang kedua yaitu presentasi sebuah produk. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pentingnya memilih kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempresentasikan suatu produk? Bagaimana pentingnya? Yaitu dengan cara kita memilih kata-kata yang sopan dan menarik untuk bisa menarik sebuah pelanggan atau konsumen agar membeli sebuah produk itu. Dengan cara kita presentasi produk itu, tentu saja orang lain akan tertarik dengan hasil kita. Yang kedua, bisakah komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal? Menurut saya, komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal itu tergantung dari masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam komunikasi verbal ini sangat wajib digunakan sehari-hari, sedangkan komunikasi nonverbal ini kan hanya untuk pelengkap dalam sebuah komunikasi verbal. Contohnya seperti di saat kita berbicara, kita fokus dengan bicara. Biasanya kadang kita itu jarang sekali untuk menggerakkan tubuh atau apa untuk memberikan informasi. Jadi kebanyakan kita memakainya yaitu komunikasi verbal. Kasus yang ketiga adalah pertemuan tim. Pertanyaannya, yang pertama, apa dampak perilaku nonverbal pemimpin tim terhadap moral dan motivasi anggota tim? Dampak dari nonverbal ini bagi sebuah tim, pemimpin tim yaitu agar bisa mengontrol sebuah anggotanya untuk lebih kompak lagi. Nah, seperti itu. Nomor 2, bagaimana seorang pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbalnya selaras dengan pesan verbal yang ingin disampaikan. Sebagai seorang pemimpin wajib sekali untuk mengontrol setiap anak karyawan atau anggota timnya dengan cara kita itu sering mengarahkan kegiatan atau pekerjaannya. Yang kasus nomor 4 adalah diskusi kelas. Yang pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbalnya untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal. Menurut saya dengan cara kita sering berinteraksi sama kawan. Kasus nomor 4 yaitu pertanyaan pertama yaitu bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbalnya untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal. Dengan cara kita berinteraksi terhadap sesama kawan, itu bisa saja kita bersentuhan atau dengan cara kita berkontak mata itu sudah menjadikan sebuah